sebutkan. Di sini beliau memulai dengan bab keutamaan menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana akan disebutkan dalam hadis-hadis yang akan dibawakan oleh penulis. Kata beliau, ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh jalan. Ya, jadi man itu termasuk kata umum, kata-kata yang menunjukkan umum. Artinya siapa saja di sini mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Jadi man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh jalan. Dan kata salaka atau menempuh atau as-suluk itu ada dua maknanya. Ya, ada dua maknanya. Ada menempuh secara hakiki dan ada menempuh secara maknawi. Ya, jadi ada as-suluk al-haqiqi atau al-hissi dan ada as-suluk al-ma'nawi. Jadi menempuh secara hissi atau secara hakiki dan menempuh secara maknawi. Ya, secara maknawi. Nah, apa itu as-suluk atau menempuh secara hakiki? Yaitu ya, betul-betul berjalan ke tempat majelis ilmu. Ya. Menempuh jalan itu berjalan ya ke majelis-majelis ilmu. Jadi al-masyu bil aqdami ila majalisil ulama. Jadi berjalan ya, menuju majelis-majelis ulama. Nah, itu ya seperti misalnya jalan ke masjid atau ke tempat-tempat talim. Nah, ini namanya menempuh secara hissi. Ya, menempuh secara hissi. Yang kedua, menempuh secara maknawi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghafalnya atau menulisnya atau memurajaahnya, ya, dan lain sebagainya. Itu secara maknawi. Itu suluk secara maknawi. Jadi misalnya walaupun kita belajar, buka-buka buku, membaca, belajar, nah itu namanya menempuh jalan secara maknawi. Ya. Dan dua cara ini, apakah secara hakiki atau maknawi, dua-duanya masuk dalam hadis ini. Man salaka tariqan, siapa menempuh jalan. Kemudian sahhalal yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Di sini kata yaltamisu menunjukkan bahwasanya orang yang menempuh jalan itu harus betul-betul ikhlas. Ya, betul-betul ikhlas di dalam mencarinya. Ya, bukan karena ingin mendapatkan tujuan-tujuan dunia atau ketenaran, kepopuleran dan seterusnya, tapi ikhlas karena Allah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini syarat. Ya. Syarat. Apa jawabannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia, ya, akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Ya. Apa maknanya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga? Banyak penafsiran di kalangan para ulama. Di antaranya
ilmu itu merupakan jalan ke surga. Ya, ilmu itu merupakan jalan ke surga. Ya. Yang kedua, ilmu itu merupakan sebab hidayah yang mengantar ke surga. Ya, jadi ilmu itu merupakan hidayah yang mengantar ke surga. Baik. Jadi itu beberapa penafsiran ya, tentang apa namanya? Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Baik. Jadi ini ya hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Bahwasanya ya siapa yang menempuh satu jalan, apakah secara hakiki atau secara maknawi, ya, dia tempuh jalan menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Dihafal dulu ini hadis. Semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Di bawah ya perawinya. من سلك التمس به علما سخر الله به طريقا إلى الجنة. طيب حديث يا الحديث الثاني تفضل أخ صالح اقرأ. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه. طيب الثاني yang kedua قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, ya ini berulang lagi kata man, itu lafaz umum menunjukkan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini disebut dengan isim syarat. Ya, jadi ada jawaban syaratnya nanti seperti di atas tadi. Man yuridi, asalnya itu yuridi, yurid. Ya, man yurid. Nah, gitu. Di sukun itu huruf dalnya. Ya, fi'il syarat. Jadi man yurid, asalnya begitu. Tapi karena dia bertemu dengan dua sukun, maka sukun yang pertama di kasrah. Man yuridi Allahu. Ya. Karena Allah itu juga akan sukun awalnya. Nah, di situ iltiqa'us sakinain, bertemu dengan dua sukun. Nah, untuk memudahkan dibaca, maka sukun yang pertama di kasrah. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Perhatikan kata khairan. Khairan itu adalah isim nakirah.
Ya, isim nakirah. Artinya kata benda yang masih menunjukkan umum. Ya. Jadi khairan itu adalah isim nakirah. Kata yang menunjukkan umum. Baik. Kemudian khairan ini terletak setelah isim syarat tadi, yaitu man. Terletak setelah isim syarat, yaitu man. Tulis kaidahnya dengan baik. Ya, ikhwah, tulis kaidahnya dengan baik. Idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi au an-nahyi au asy-syarti au istifhami dallat 'alal umum. Nah, kalau ini mungkin ada yang lambat-lambat tulisannya atau bagaimana, nanti bisa didengar ulang di rekaman. Idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi awin nahyi awi syarti awi istifhami dallat 'alal umum. Ya. Maknanya apabila ada isim nakirah, ya, apabila ada isim nakirah terletak pada konteks penafian, ya, jadi terletak pada konteks penafian, peniadaan atau larangan atau syarat atau pertanyaan, maka itu menunjukkan umum. Ya, menunjukkan umum. Iya. Jadi apabila isim nakirah terletak pada apa namanya? Konteks penafian atau larangan atau syarat atau pertanyaan, ya, maka itu menunjukkan umum. Seperti ini contohnya, salah satu contohnya, man, ini kan syarat, siapa saja, ini syarat. May yuridillahu bihi khairan. Khairan ini isim nakirah, dia terletak pada susunan syarat tadi. Maka kaidahnya apabila ada isim syarat, isim nakirah terletak pada konteks penafian atau larangan atau syarat atau istifham, pertanyaan, maka menunjukkan umum. Artinya bahwa khairan di sini mengandung semua bentuk kebaikan, yang kecil maupun besar. Ya, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kebaikan agama atau kebaikan dunia, semuanya masuk. May yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan dunia atau akhirat, agama atau dunia, apa jawabannya? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Iya. Jadi harus penuhi syaratnya. Ya. Jadi siapa yang mau kebaikan apa saja, yang kecil maupun yang besar, dunia maupun akhirat, ini pahami agama. Ya, pelajari agama, sibukkan diri dengan belajar.
Dan ini ya keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Taib. Terkait kata yufaqihu. Terkait kata yufaqihu. Ya. Terkait kata yufaqihu. Itu berasal dari kata, dari huruf fa, qaf, ha. Ya, dari 3 huruf. Fa, qaf, ha. Ya. Ini berasal dari kata fa, qaf, ha. Dan huruf qafnya dari kata faqaha, ya, faqa, ha. Huruf qafnya itu ada 3 bacaan. Ada 3 bacaan. Bisa dibaca dhamma, bisa dibaca fathah, jadi bisa dibaca dhamma, fakuha. Bisa gitu, fakuha. Ya. Dan bisa dibaca fathah, faqaha. Ya. Dan bisa dibaca kasrah, faqiha. Perhatikan itu. Jadi bisa dibaca fakuha, bisa dibaca faqaha, bisa dibaca faqiha. Jadi qafnya bisa dibaca dhamma, ya. Bisa dibaca ya fathah, dan bisa dibaca kasrah. Ketika dibaca seperti itu, ya berbeda bacanya, beda juga maknanya. Kalau fakuha, ya, perhatikan kalau fakuha itu idza sara al-fiqhu lahu sajiyah. Fikih itu sudah menjadi tabiatnya. Jadi sudah ya, luar biasa pemahamannya terhadap fikih. Ya. Jadi fikih itu sudah menjadi tabiatnya. Nah, itu kalau dibaca fakuha. Yang kedua, faqaha. Kalau dibaca ya, sebentar dulu. Al-Tair. Didengar suara saya, Al-Tair? Ya. Yusril? Akhi Yusril? Iya Ustaz, dengar. Dibaca WA saya di grup. Oh, nam. Baik. Nah, taib, ya. Kemudian faqaha. Ya, apa maknanya faqaha? Ya. Faqaha maknanya idza sabaqa ghairahu ilal fahm. Ya. Kalau dia mendahului orang lain dalam pemahaman. Ya, maksudnya dia memiliki pemahaman yang cepat. Ya, orang lain masih loading, dia sudah paham. Ya. Nah, itu faqaha namanya. Ya. Dia memiliki ya pemahaman yang cepat. Ya. Itu faqaha. Ya sudah, dia melombai yang lain. Yang ketiga, faqiha. Jadi qafnya di kasrah. Apa maknanya kalau faqiha? Idza fahima. Ya. Artinya dia pahami. Pemahamannya biasa-biasa saja. Ya. Jadi kalau fakuha itu fikih sudah jadi tabiatnya. Kalau faqaha ya dia memiliki pemahaman yang tajam. Ya. Faqiha artinya dia pahami. Nah, ini. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan,
maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Baik. Saya kasih waktu 1 menit. Dihafalkan dulu. Dimatikan saja mikrofonnya. Dihafal dulu. Konsentrasi 1 menit. Baik. Al-hadis as-sani. As-salis. Fadal. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه المسلم. Baik. Kemudian selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin." Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Iya. Idza matal insan, apabila seorang meninggal. Ya. Perhatikan ya, kata ini idza matal insan. Jadi lafaz hadisnya itu seperti ini, idza matal insanu. Ya, idza matal insanu. Biasa dia membaca idza mata banu Adam. Atau ada konteks apa, ada ya teks idza mata banu Adam. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, saya tidak tahu lafaz itu ya. Yang benar itu di Sahih Muslim itu adalah idza matal insanu. Ya. Di nomor hadis 1631. Itu konteksnya idza matal insanu, bukan idza mata banu Adam. Ya, jadi idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin. Ya. Al-insan, alif lamnya di sini disebut dengan al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah. Artinya ya, mencakup seluruh manusia. Ya, insan itu kan bentuk tunggal. Tapi karena adanya alif lam ini menunjukkan memasukkan seluruh manusia, menenggelamkan seluruh manusia. Istighraqiyah namanya. Ya. Jadi semua manusia, apabila manusia meninggal, inqata'a amaluhu illa min salasatin. Maka seluruh amalannya ya, sama dengan amalu. Amal itu bentuk mufrad, tapi diidhafahkan kepada dhamir ha yang ma'rifah. Kaidahnya bahwasanya apabila ada isim mufrad yang disandarkan kepada ma'rifah, maka menunjukkan umum. Menunjukkan umum. Jadi amalan-amalannya terputus.
Makanya bisa diartikan seluruh amalannya kan, gitu. Seluruh amalannya. Padahal amalun di situ mufrad, tunggal, bukan a'mal. Kalau amal jamaknya. Ya, di sini amalu ya disandarkan kepada ya dhamir yang ma'rifah, maka menunjukkan umum. Jadi itu sebabnya sehingga diartikan seluruh amalannya terhapus, terputus. Illa min salasatin, kecuali 3. Apa 3 itu? Walaupun kata 3 ini bukan pembatasan ya, ada hal yang lain yang bermanfaat yang disebutkan dalam dalil. Ya, hanya saja nanti kita sebutkan kalau ada dalilnya yang bermanfaat. Jadi kita sebutkan ada amalan yang lain yang bermanfaat kalau ada dalilnya. Kalau selama tidak ada dalilnya maka ya tidak disebutkan. Ya. Misalnya haji. Ya, haji itu ada dalilnya yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu ya seorang boleh menghajikan orang yang meninggal. Iya, dan tidak masuk dalam hadis ini. Jadi penyebutan salah satu di sini wallahu alam bukan pembatasan. Ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ada amalan yang bermanfaat. Ya. Seperti dia gali sumur atau doa. Ya, doa itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Ya, doa dari anaknya misalnya atau orang lain mendoakannya. Baik. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Jariyah itu artinya berjalan. Artinya mengalir terus. Ya, manfaatnya mengalir terus. Ya, seperti dia bangun masjid. Ya, atau dia wakafkan sesuatu yang bermanfaat seperti mushaf. Ya, atau dia bangun jalan dilalui terus, atau dia gali ya itu tadi sumur, itu amalan yang mengalir terus, sedekah yang mengalir. Ya, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini syahidnya di dalam bab ini. Ya, fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Jadi ini syahidnya. Baik. Kemudian yang ketiga, au waladin salih yada'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, jadi anak yang saleh yang mendoakan. Ini 3 amalan yang bermanfaat bagi orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu dan anjuran memperbanyak serta mewariskan ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu diwariskan, diajarkan. Ya, itu zakat ilmu. Jadi ilmu itu ada zakatnya, yang telah diajarkan supaya bermanfaat. Ya, ngalir terus pahalanya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa keutamaan menikahi, ya, atau keutamaan menikah dengan harapan mendapatkan keturunan yang saleh. Ya. Jadi keutamaan menikah dengan harapan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Ya, kan kalau keturunan itu nanti didapatkan kalau menikah. Berarti keutamaan menikah. Ya, karena itu Imam Nawawi mengatakan fihi fadilatul zawaj
Ya, li rajai waladin salih, atau ar-raja, ya, li rajai waladin salih, keutamaan menikah untuk mengharapkan atau mendapatkan anak-anak yang saleh. Iya. Kemudian di antara hadis ini juga ada faedahnya, doa itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Ya, makanya orang-orang yang sudah meninggal didoakan. Ya, apalagi orang tua kita misalnya. Lagi orang tua. Demikian juga sedekah jariah yang dia sedekahkan, itu bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal. Baik. Karena itu di sini anjuran untuk menuntut ilmu. Nah, ini tiga hadis. Saya kasih waktu, ya, 3 menit. Ya, diulangi nih hadis pertama sampai 3. Ya, sebelum kita masuk di bab selanjutnya, kita ambil satu hadis di bab selanjutnya. Baik. Sekarang kita masuk di fadlu ta'allumil Quran. Bab yang kedua. Fadal. باب الثاني فضل تعلم القرآن. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Baik. Bab yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua, fadlu ta'allumil Quran. Bab keutamaan mempelajari Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khair itu adalah isim tafdil. Adalah isim tafdil. Ya. Yang bermakna superlatif. Ya, paling baik. Ya, atau yang lebih baik. Dan di sini kebaikannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, khairukum, sebaik-baik kalian atau yang paling baik di antara kalian. Ya. Siapa itu? Man ta'allamal Quran
wa 'allamah. Ya. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari, orang yang mempelajari. Sekali lagi man. Itu lafaz umum, siapa saja, laki-laki perempuan. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, rawahul Bukhari. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi di sini dikatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tidak baik, ada yang baik-baik, ya. Ada yang sangat baik, dan ada yang paling baik. Bertingkat-tingkat. Ya. Seperti itu. Nah, siapa yang paling baik? Yang paling baik kalau dia lakukan dua kegiatan ini. Yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik. Taib. Iya. Tiang yang pertama. Dan kata ta'allama itu menunjukkan bahwasanya dia mempelajari dan memperhatikannya, mentadabburinya. Ya, mentadabburinya. Nah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa kebaikan itu terkait pada amalan akhirat. Ya. Jadi Nabi memang tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang banyak hartanya, yang tinggi pangkatnya, yang enggak. Ya. Karena itu kan amalan dunia itu. Itu dunia, harta, kedudukan, pangkat, ya. Ketampanan, ke ini bukan itu. Jadi kebaikan itu terkait dengan amalan akhirat. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Baik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ya. Jadi itu ya yang paling baik. Kemudian ini hadis, ya, apa namanya? Disebutkan bahwasanya ada seorang tabi'in yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Ya. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala itu mengatakan bahwasanya hadis ini ya yang telah membuat aku duduk di tempat ini. Maksudnya duduk mengajarkan Al-Quran. Dan beliau mengajar Al-Quran itu kurang lebih 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Mulai dari masa Utsman bin Affan, ya, sampai ya masa Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ada ya. Luar biasa ya, seorang alim mengajar Al-Quran selama kurang lebih 40 tahun. Yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian sekali lagi ya, bahwa kata ta'allama itu tadi itu menunjukkan ada usaha. Ya, ada usaha. Ya. Ada usaha untuk mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ya 4 hadis, insyaallah hadis selanjutnya kita akan ngambil di pertemuan besok insyaallah. Baik. Sekarang yang lain sambil menghafal, saya man yahfaz hadis. Fadal. Laudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Azkari wal Adabi. Diam kau dulu.
Al-Fadail. Fadlu talabil ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yuntafa'u bih. Aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Fadlu ta'allumil Qur'an.